pelaku seni asli Mojokerto. Tak hanya di Mojokerto, beliau juga sering menampilkan pertunjukan di Jakarta maupun Solo. Ingin tahu kisahnya? Ingin tahu banget atau ingin tahu saja nih? Ingin tahu banget. Ini dia kisahnya. Di masa kejayaan Ratu Suhita yang bergelar Dia Ayu Kencana Wungu, kerajaan Majapahit masih berdiri megah. Namun, di balik kemegahan itu tersimpan kisah tentang dua orang petinggi kerajaan yang memilih jalan berbeda, jalan sunyi menuju kebijaksanaan. Mereka adalah sahabat lama pengabdi setia kerajaan. Mereka dikenal bijaksana, disegani, dan menjadi penopang kekuasaan. Namun, waktu mengubah segalanya. Di suatu malam, rembulan pucat menggantung di langit. Di pelataran candi yang sunyi, dua sahabat itu duduk bersila. "Saudaraku," tanya yang lebih tua. Suaranya berat, namun tenang. "Apakah engkau masih merasa tenang dalam jabatan ini?" Yang muda terdiam sejenak dan menghela napas tinggi. "Tidak, hari demi hari kita lewati semakin jauh dari diri kita sendiri. Dulu kita menang dalam peperangan, tapi sekarang kita kalah dalam batin." Yang tua menatap langit. "Dulu kita mengabdi kepada kejayaan. Kini aku ingin mengabdi kepada kebenaran." "Aku pun demikian," jawab sahabatnya. "Sudah waktunya kita menjalani laku lengser ke Prabon Madep Pandita." Mereka saling bertatapan. Tanpa kata panjang, keputusan itu sudah bulat. Keesokan harinya, tanpa upacara besar, tanpa kemegahan, mereka meninggalkan istana. Hanya dengan berbekal pakaian seadanya dan tekad batin. Perjalanan itu membawa mereka melewati hutan yang lebat, sungai, hingga lebat. Sampailah mereka di sebuah desa kecil di lereng Gunung Beliang. Penduduk desa menyambut mereka dengan hangat. "Siapakah engkau, wahai orang bijak?" tanya seorang sesepuh desa. "Kami hanyalah pengembara yang datang untuk mencari ketenangan. Hari demi hari mereka jalani dengan sederhana, bertani, membantu warga, dan bertapa. Suatu hari mereka berjalan ke hutan yang lebat. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Seekor banteng besar sedang melindungi kelompoknya dari ancaman. Kedua wanita itu melihat dengan seksama. "Lihatlah," bisik yang muda. "Begitu kuat, namun tidak menyerang tanpa sebab." Yang tua mengangguk. "Ya, kekuatan sejati adalah melindungi." Banteng itu mengeram, menghalau bahaya, lalu kembali tenang bersama kawanannya. "Itulah kehidupan sejati," lanjutnya. "Kekuatan bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi." Sejak saat itu, mereka terinspirasi. Di sebuah gubuk kecil, mereka mulai membuat sesuatu. Mereka memahat kayu, membentuk kepala banteng, menambahkan tanduk, hingga rambut dari serat alam. Seorang penduduk desa memperhatikan dengan penasaran. "Guru, untuk apakah itu?"
kedua tersenyum lembut. Ini bukan sekedar topeng, melainkan cerminan jiwa. Guru, ajarkan kami juga, perintah pemuda lainnya. Kedua pandita itu pun mengajarkan langkah kaki, hentakan, hingga napas yang menyatu dengan irama alam. Sejak saat itu, kedua pandita itu mengajarkan gerakan, hentakan, dan sebuah nafas. Kesenian itu pun lahir di desa itu. Dari generasi ke generasi, lahirlah sebuah kesenian bernama Bantengan. Bahwa kekuatan sejati lahir dari ketenangan. Bahwa keberanian sejati bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Dan dari dua orang yang memutuskan untuk meninggalkan kekuasaan, lahirlah sebuah kesenian Bantengan yang lestari di masyarakat hingga kini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah penampil nomor 5. Selanjutnya mohon